Salam damai sejahtera bagi kita semuanya. Pada perayaan Minggu Kebangkitan ini, kita akan mendengarkan firman Tuhan dengan tema seperti Jumat Agung. Siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Ya, ayat di bawahnya, Yesus Kristus Tuhan kita. Ini sesi yang kedua, ya. Jadi Jumat Agung itu pemberitaannya bersambung kepada Minggu Kebangkitan. Kita akan baca Roma pasal 7 ayat 24 dan 25. Aku manusia celaka, siapa yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi dengan akal budiku, aku melayani hukum Allah, tetapi dengan tubuh insaniku, aku melayani hukum dosa. Ya, terima kasih. Tubuh maut itu adalah tubuh yang tunduk kepada dosa. Ya. Dilepaskan pada saat kita ini percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Kita baca Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ya, dimulai dengan nomor 1, diawali dengan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Kemudian kita baca juga Roma pasal 6 ayat 7. Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Ya, dilanjutkan 1 Korintus 15 ayat 50 sampai 57. Saudara-saudara, inilah yang hendak kukatakan kepadamu, yaitu bahwa daging dan darah tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah, dan bahwa yang binasa tidak mendapat bagian dalam apa yang tidak binasa. Sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia. Kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semuanya akan diubah dalam sekejap mata pada waktu bunyi nafiri yang terakhir. Sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa, dan kita semua akan diubah. Karena yang dapat binasa ini harus mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini harus mengenakan yang tidak dapat mati. Dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati, maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis, maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Ya, terima kasih. Tubuh kita ini tubuh maut. Artinya anggota-anggota tubuh kita itu tunduk kepada hukum dosa yang ada di dalam diri kita. Tetapi kalau kita menggunakan jiwa roh kita, akal budi kita, maka kita akan taat kepada firman Tuhan. Namun seringkali ya anggota-anggota tubuh kita ini karena itu jasmani dan memerlukan perkara-perkara yang jasmani, yang materi, maka kebutuhan materi, kebutuhan jasmani itu seringkali mengalahkan kebutuhan jiwa roh kita. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, namun demikian ketika kita percaya, maka kita dibebaskan dari kebinasaan dan beroleh hidup yang kekal. Namun kalau kita masih hidup terus, ya, kita umur panjang, maka kita harus mengalami peningkatan. Kecuali seperti penyamun itu, ya, dalam kondisi disalib, dia percaya kepada Tuhan Yesus, maka pada hari itu juga, ya, dia bersama-sama Tuhan ke Firdaus. Tetapi kalau kita masih hidup,
Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, maka kita harus mengalami kemajuan, ya, dari percaya kemudian bertobat, kemudian lahir baru, kemudian penuh Roh Kudus. Karena kalau sudah tertata rapi, tersapu bersih, tetapi kosong, ya, maka nanti setan yang keluar itu mengajak 7 roh lain yang lebih jahat. Sehingga pada akhirnya orang yang tidak penuh Roh Kudus itu menjadi lebih jahat dari semula. Dari waktu sebelum dia itu baptis. Bapak Ibu sudah ngasih Tuhan, setelah dipenuhkan Roh Kudus, maka haruslah mulai diajar firman Tuhan dan menghargai perjamuan suci. Kemudian hidupnya dibentuk menjadi pelita emas untuk menjadi terang dunia. Kemudian belajar menyembah Tuhan, ya, dengan menyembah Tuhan, membangun mezbah dupa, menyembah, doa, puasa, meditasi, bermakrifat dan menaikkan syafaat, maka dia akan bisa memahami firman Allah yang tertulis di dalam kitab Wahyu. Yang dimaksud kitab Wahyu adalah kitab Kejadian sampai Maleaki, Injil Matius sampai kitab Wahyu. Dan memuncaknya adalah kitab yang ke-66, yaitu kitab Wahyu. Suatu kitab yang punya jiwa, ya, tabut perjanjian. Maka perlu perbaikan tirai untuk memahaminya. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, ya, kita akan membaca Matius pasal 27. Matius pasal 27 ayat 50 sampai 51. Yesus berseru pula dengan suara nyaring lalu menyerahkan nyawanya. Dan lihatlah, tabir bait suci terbelah 2 dari atas sampai ke bawah, dan terjadilah gempa bumi dan bukit-bukit batu terbelah. Ya, jadi ketika Tuhan Yesus itu disalib, dia itu dengan sukarela, dengan rela menyerahkan nyawanya. Ya, sudah perhatikan, ya. Jadi kalau orang itu sudah sampai kepada pintu tirai, ya, supaya tirai itu betul-betul robek dan bisa masuk ruang maha suci, maka harus menyerahkan nyawanya dengan rela. Karena kita pernah diajar, kalau seseorang itu sakit dan sudah sangat parah, ya, kalau keluarganya itu belum rela melepaskan, apalagi orang itu belum rela untuk dipanggil Tuhan, itu nanti bisa salah jalan. Makanya Tuhan Yesus itu dengan rela menyerahkan nyawanya. Mari kita baca juga Mazmur pasal 31. Ayat yang ke-5. Ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku, Engkau membebaskan aku, ya Tuhan Allah yang setia. Ya, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku. Ya, saya pernah melihat, ya, alat pembatas Alkitab begini nih, ya, orang begini kemudian menyerahkan nyawanya kepada Tuhan. Ya. Jadi orang mati, ya. Di sini contohnya Tuhan Yesus, dia itu menyerahkan nyawanya. Artinya dengan sukarela menyerahkan nyawanya. Lah di dalam Mazmur 31 ini, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku, Engkau membebaskan aku, ya Tuhan Allah yang setia. Lah pada saat kita tuh menyerahkan nyawa kita tuh dibebaskan dari tubuh maut. Bapak Ibu sudah ngasih Tuhan, sehingga nanti manakala 1 Tesalonika pasal 4 ayat 15 sampai 17 itu digenapi, ketika 1 Korintus pasal 15 ayat 50 sampai 57 yang barusan kita baca itu digenapi, ya, maka orang yang hidup sampai Tuhan datang, hidup sampai, ya, kita berada di barat, kuda putih itu sudah bergerak ke barat. Bapak Ibu sengasih Tuhan, untuk mengalami terangkat
itu orang harus dengan rela menyerahkan nyawanya. Karena pintu tirai tidak akan robek. Ya. Tadi Matius pasal 27 ayat 50 dan 51 tadi. Pintu tirai itu tidak akan robek kalau nyawa itu tidak diserahkan. Jadi perlu penyerahan, perlu kerelaan. Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Maka ketika Matius pasal 24 ayat 31 itu digenapi, ketika para malaikat itu mengambil atau mengadakan pamulung ya dari orang pilihan dari keempat penjuru bumi, maka orang pilihan itu menyerahkan nyawanya. Ya, menyerahkan nyawanya. Sementara yang pada datang bersamaan dengan setelah Wahyu pasal 10, mereka itu sudah tidak harus mati lagi karena mereka sudah mati, ya. Bersama-sama naik ke angkasa, bertemu Tuhan di udara. Jadi pintu tirai itu tidak akan robek kalau tubuh maut ini masih ada di dalam diri kita, ya. Jadi perlu kerelaan untuk menyerahkan nyawa, ya. Selagi kita masih hidup dalam darah daging, anggota-anggota tubuh kita itu seringkali berada dalam peperangan sesuai dengan Kejadian pasal 3 ayat 15. Ya, kita akan mengambil contoh. Kalau pada hari raya kebangkitan kemarin kita mengambil contoh dari hal-hal yang ekstrim, yaitu di mana tubuh manusia itu menjadi tempat tinggalnya setan-setan. Bahkan tubuh manusia itu menjadi markas besarnya setan-setan, karena yang tinggal di situ itu disebut sebagai legion. Bapak Ibu kasih Tuhan. Lah, tetapi kita akan melihat, ya, sekalipun orang ini tokoh, ya, tetapi selagi masih hidup di dalam darah daging, tetap ada perjuangan peperangan Wahyu, maksud saya peperangan Kejadian 3 ayat 15. Kita akan baca Mazmur pasal 51. Ini agak panjang, tetapi supaya kita paham ayat 1 dan seterusnya. Pengakuan dosa. Untuk pemimpin biduan, Mazmur dari Daud, karena Binatan datang kepadanya setelah ia menghampiri Betseba. Kasihanilah aku ya Allah menurut kasih setiamu, hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmatmu yang besar. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku dan tahirkanlah aku dari dosaku. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku, aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Terhadap engkau sajalah aku telah berdosa dan melakukan apa yang kau anggap jahat, supaya ternyata engkau adil dalam putusanmu, bersih dalam penghukumanmu. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Sesungguhnya engkau berkenan akan kebenaran dalam batin, dan dengan diam-diam engkau memberitahukan hikmat kepadaku. Bersihkanlah aku daripada dosaku dengan hisop, maka aku menjadi tahir. Basuhlah aku, maka aku menjadi lebih putih dari salju. Biarlah aku mendengar kegirangan dan sukacita, biarlah tulang yang kau remukan bersorak-sorak kembali. Sembunyikanlah wajahmu terhadap dosaku, hapuskanlah segala kesalahanku. Jadikanlah hatiku tahir ya Allah, dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Janganlah membuang aku dari hadapanmu, dan janganlah mengambil rohmu yang kudus daripadaku. Bangkitlah kembali kepada kegirangan karena selamat yang daripadamu, dan lengkapilah aku dengan roh yang rela. Maka aku akan mengajarkan jalanmu kepada orang-orang yang melakukan pelanggaran, supaya orang-orang berdosa berbalik kepadamu. Lepaskanlah aku dari hutang darah ya Allah, Allah keselamatanku, maka lidahku akan bersorak-sorai memberitakan keadilanmu. Ya Tuhan, bukakanlah bibirku, supaya mulutku memberitakan puji-pujian kepadamu. Sebab engkau tidak berkenan kepada korban sembelihan. Sekiranya ku persembahkan korban bakaran, engkau tidak menyukainya. Korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk tidak akan kau pandang hina, ya Allah. Lakukanlah kebaikan kepada Sion menurut kerelaan hatimu, bangunkanlah tembok-tembok Yerusalem. Maka engkau akan berkenan kepada korban yang benar, korban bakaran dan korban yang terbakar seluruhnya,
maka orang akan mengorbankan lembu jantan di atas mezbahmu. Ya, ini suatu contoh yang sempurna. Ya, bagaimana Raja Daud itu seorang raja yang sangat dahsyat. Di dalam setiap peperangannya dia selalu menang. Bahkan ketika dia masih seorang prajuritnya Saul. Namun begitu ketika dia itu salah, berdosa, Bapak Ibu yang Tuhan ya, ditegur oleh Nabi Nathan, ya, yang posisinya tidak tinggi karena Nabi Nathan itu bukan imam besar pada waktu itu. Raja Daud ini merendahkan diri, Bapak Ibu kasih Tuhan. Raja Daud ini merelakan, dan kita melihat doanya kepada Tuhan. Nah, demikian inilah yang harus kita miliki menjelang Juli 2024. Bapak yang kasih Tuhan, kita harus merelakan diri untuk mengalami penyucian. Kita harus merelakan diri, berikanlah roh yang rela. Demikian juga teguran Tuhan kepada jemaat Laodikia, ya, kalau salah itu dicambuk, dihajar. Sebab itu relakanlah hatimu. Ya, Wahyu 3 ayat 19 itu mengatakan demikian. Jadi kita harus mulai, karena waktunya tinggal beberapa bulan, ya, untuk mengalami penyucian pendamaian terakhir menutup 2 tahun penyucian. Ya, jangan sampai nanti masa terakhir itu tiba, kita merasa tidak pernah bersalah. Kita merasa tidak pernah berdosa. Suratan Yohanes mengatakan, kalau seseorang itu mengatakan aku tidak berdosa, aku tidak bersalah, dia tuh menipu diri sendiri, dan dia sama dengan mengatakan bahwa Tuhan itu tidak ada. Tuhan yang melihat semua kondisi kita, Bapak yang kasih Tuhan. Sebab itu diperlukan hati seperti hatinya Raja Daud, ya, untuk menyongsong tahun penyucian yang terakhir, yaitu Juli 24. Kita persiapkan sebelum kita datang kepada pelayanan imam besar, maka hari-hari kita diisi dengan memohon ampun kepada Tuhan, ya, vertikal dan horizontal secepatnya diselesaikan, ya, sampai nanti kita masuk Juli 24. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, ya, kemudian kita akan membaca Matius 16. Matius 16 ayat 21 sampai 27. Pemberitahuan pertama tentang penderitaan Yesus dan syarat-syarat mengikut Dia. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa Ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia, katanya, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya, diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu, ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Terima kasih Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Kalau kita membaca ayat-ayat ini, ya, ketika Tuhan Yesus mengatakan bahwa dia itu akan disengsarakan kemudian dibunuh. Lah, Rasul Petrus, ya, Rasul terpilih, Bapak yang kasih Tuhan, ya, termasuk 3 yang inti dari 12 Rasul itu, bahkan dari 70, ya, murid-murid. Dia mengatakan, sekali-kali tidak akan menimpa engkau hal itu. Dikatakan, kita baca ayat 22, tetapi Petrus menarik Yesus ke samping. Tuhan ngomong itu langsung ditarik ke samping, ditegur. Ya, ditegur.
Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu sekali-kali tak akan menimpa engkau. Pikirnya dia tuh berbuat baik. Bapak yang masih Tuhan. Maka seperti yang dikatakan kitab surat Roma itu, orang tuh kadang-kadang pikirnya api, tetapi ternyata di hadapan Tuhan salah. Seperti kasusnya Usa dan Ahyo, ya, ketika lembunya itu kesandung, ya, kemudian tergelincir, terus tabut perjanjian itu terlempar. Lah Usa itu, ya, mau nangkep tabut perjanjian itu, kan apik, bagus toh. Tapi Bapak yang ngasih Tuhan, dia menjadi mati. Yang salah tentunya bukan Usa saja, yang nyuruh buat kereta baru, ya, kemudian dinaikkan kereta atau pedati atau gerobak atau apa itu, ya itu salah. Makanya Raja Daud juga agak gondok waktu itu, ya. Maksudnya bagus, tapi itu adalah kemanusiaan, bukan bersifat keilahian atau ketuhanan. Sudah perhatikan, Petrus itu menarik Yesus ke samping, terus ditegor, namanya ditegor, gitu kan ya agak keras, nggak boleh, ya. Sekali-kali hal itu tidak akan terjadi. Kemudian ayat 23, maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, nyala iblis. Nah, pada waktu Petrus itu berkata menghambat kematiannya Tuhan, itu sebenarnya iblis yang sedang berbicara. Bapak yang masih Tuhan, kalau Tuhan Yesus Kristus tidak disalib, Bapak yang masih Tuhan, maka itu adalah kehendaknya iblis. Karena dengan kematiannya Tuhan Yesus Kristus, ya, kepala ular itu diinjak, diremukkan. Tadi 1 Korintus pasal 15 ayat 50 sampai 57 tadi. Oleh kematian dan kebangkitannya Tuhan, musuh itu dikalahkan dan kita memperoleh kemenangan. Karena Tuhan Yesus Kristus, ya, karena musuh itu sudah diremukkan kepalanya, ya, dan kuasa dosa itu sudah diremukkan kuasanya. Lah kuasa dosa itu apa? Tadi dikatakan hukum Taurat. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Jadi banyak kali kita itu berpikir secara kemanusiaan kita pikirnya benar. Tapi kalau dicari menurut, ya, maksudnya Roh Kudus, maksudnya Tuhan, ternyata salah. Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Oleh sebab itu, kalau ada orang mengatakan Tuhan Yesus itu tidak disalib, ya itu sama dengan ayat 23 ini dari Matius pasal 16. Karena kalau Tuhan Yesus tidak disalibkan, tidak ada keselamatan, Bapak yang kasih Tuhan. Dan itu adalah omongannya dari Matius 16 ayat 23 tadi. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, nyala iblis. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, ya, kita akan membaca juga, ya, Roma pasal 7 ayat yang ke-7. Ini Rasul Paulus. Kalau tadi kita melihat Raja Daud, ya, atau kemudian kita melihat Usa dan Ahyo, ya, berbuat baik tapi malah bersalah. Demikian juga Rasul Petrus. Nah, di sini kita melihat Rasul Paulus. Roma 7 ayat yang ke-7. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Apakah hukum Taurat itu dosa? Sekali-kali tidak. Sebaliknya, justru oleh hukum Taurat aku telah mengenal dosa. Karena aku juga tidak tahu apa itu keinginan kalau hukum Taurat tidak mengatakan jangan mengingini. Nah, oleh sebab itu kita baca, ya, Keluaran pasal 20. Keluaran pasal 20 ayat 1 sampai 17. Ya, hierarki kecil ini kan belum pernah membaca Keluaran pasal 20. 10 hukum Taurat itu seperti apa? Mari. Ke-10 firman. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku.
Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu, tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan, atau hewanmu atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzinah, jangan mencuri, jangan mengucapkan sakti dusta tentang sesamamu. Jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Nah, Rasul Paulus itu seperti yang diucapkannya dalam Roma pasal 7 ayat 7, dia tuh mengingini, ya, dia itu mengingini. Kita kembali kepada Roma 7 ayat 7. Saya bacakan ulang. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Apakah hukum Taurat itu dosa? Sekali-kali tidak. Sebaliknya justru oleh hukum Taurat aku telah mengenal dosa. Karena aku juga tidak tahu apa itu keinginan. Kalau hukum Taurat tidak mengatakan jangan mengingini. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, ya, tentunya kalau saya berbicara tentang seseorang yang sudah di sana dan rohnya sudah sempurna, itu harus minta izin, karena Alkitab ini kan diam, ya, tidak diungkapkan karepe ki apa, ya toh. Nah, beliaunya sudah mengizinkan, ya. Jadi demikian, Rasul Paulus itu punya kekasih. Kekasihnya itu namanya Trifena, ya. Dia orang Ikonium. Ikonium itu orang Turki. Sementara Rasul Paulus dari Tarsus juga tinggal di Turki. Ya, tetapi Rasul Paulus jarang pulang ke Tarsus atau ke Ikonium. Ya. Kemudian oleh bapaknya, kalau kita membaca 1 Korintus pasal 7 ayat 36, tolong dibacakan. Tetapi jikalau seorang menyangka bahwa ia tidak berlaku wajar terhadap gadisnya, jika gadisnya itu telah bertambah tua dan ia benar-benar merasa bahwa mereka harus kawin, baiklah mereka kawin kalau ia menghendakinya. Hal itu bukan dosa. Ya, jadi tampaknya, ya, Trifena itu dinikahkan sama bapaknya, karena Rasul Paulus kan keliling terus, ya toh. Bahkan kalau kita membaca sejarah, ya, perjalanannya Rasul Paulus itu dia tuh berkeliling dunia tuh sampai beberapa kali. Ya, tentunya ayahnya Trifena ini menganggap bahwa gadisnya itu, ya, telah bertambah tua, sebab itu dinikahkan, dan kata Rasul Paulus itu tidak berdosa. Ya, kita baca dulu sebelumnya Roma 16 ayat 12. Salam kepada Trifena dan Trifosa yang bekerja membanting tulang dalam pelayanan Tuhan. Salam kepada Persis yang kukasih yang telah bekerja membanting tulang dalam pelayanan Tuhan. Ya, kalau bahasa aslinya, ya, melihat dari bahasa aslinya tuh Rasul Paulus tuh berkirim surat demikian. Salam kepada si cantik.
Ya, salam kepada si cantik. Karena tripena itu kalau kita lihat dari bahasa Yunaninya itu artinya cantik. Cantiknya itu bukan sekedar cantik, tetapi punya sifat yang anggun, luhur, ya. Layaknya perempuan keraton, Bapak Ibu kasih Tuhan, ya. Kita kembali kepada Roma 7 ayat 7 tadi, ya. Nah, oleh orang tuanya itu dinikahkan dan itu tidak berdosa karena orang tuanya merasa kalau gadisnya nanti semakin tua, sementara Rasul Paulus ya enggak kedengaran kabarnya. Waktu itu kan berkirim surat juga sulit, ya. SMS belum ada, telepon belum ada, WA, TikTok ya dan macam-macam belum ada. Kan ngelangut orang tuanya ini, kemudian dinikahkan. Nah, tentunya Rasul Paulus mendengarkan ini, kemudian dia itu patah hati, ya. Kemudian dia itu tidak menikah, ya, bersama-sama dengan Barnabas, Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Namun hatinya itu selalu merindukan, ya, selalu ada satu kerinduan yang sangat dalam, ya, dan dia mengatakan sepertinya dia tuh selalu menginginkan, itu yang diucapkan, ya, karena aku juga tidak tahu apa itu keinginan kalau hukum Taurat tidak mengatakan jangan mengingini, Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Jadi Rasul Paulus tuh mengalami penyucian tuh sampai sejauh itu kan dosa di dalam batin, dosa di dalam hati, ya, Bapak Ibu ngasih Tuhan. Nah, itulah sebabnya dia tuh mengatakan tubuh ini tubuh maut. Kalau begini terus, ya, dia katakan bisa-bisa binasa. Sebab itu dia itu Bapak Ibu ngasih Tuhan karena kesadarannya ya dia tuh rasul yang paling hina. Karena apa? Dia sudah membunuh banyak orang Kristen, menganiaya, menyengsarakan orang Kristen. Lah di situ dia tuh merasa dia tuh ditipu sama hukum Taurat, taat hukum Taurat, tapi malah membenci Tuhan Yesus. Kan ajarannya Mahkamah Agama kan memang seperti itu, Bapak Ibu Saudara yang ngasih Tuhan. Ya, jadi bahwa tubuh ini tubuh maut yang taat kepada hukum dosa itu mulai dari perkara-perkara dosa-dosa yang besar menjadi penjahat-penjahat kelas kakap dan sampai orang yang hidupnya menjadi tempat tinggalnya setan-setan, menjadi markasnya setan, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ya. Itu banyak kali kita kan dulu punya anak Daud, ya. Banyak kali orang itu tidak bisa menerima kenyataan yang terjadi dalam hidupnya, ya, tidak bisa menerima kenyataan yang terjadi dalam hidupnya, kemudian akhirnya, ya, ngelamun, akhirnya lama-lama seperti orang yang kurang bagus, yang sakit jiwanya, sakit rohnya, Bapak Ibu ngasih Tuhan, ya. Banyak, dulu kita kan punya anak Daud, ya. Orang tuh kalau kehendaknya itu tidak keturutan dan itu adalah sesuatu yang sangat diimpi-impikan, maka bisa sakit, ya, bahkan bisa mati, Bapak Ibu sudah ngasih Tuhan, ya. Itulah namanya tubuh ini tubuh maut. Kemudian kita akan langsung berbicara kepada kematian, kebangkitan, dan Tuhan Yesus Kristus terangkat ke surga. Pertama kita baca Matius 17 ayat 22 sampai 23. Pemberitahuan kedua tentang penderitaan Yesus. Pada waktu Yesus dan murid-muridnya bersama-sama di Galilea, ia berkata kepada mereka, Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia dan mereka akan membunuh dia dan pada hari ketiga ia akan dibangkitkan. Maka hati murid-muridnya itu pun sedih sekali. Ya, Tuhan Yesus mengatakan
Ia berkata kepada mereka, anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia dan mereka akan membunuh dia. Anak manusia itu huruf besar, ya, itu berarti menunjuk kepada Tuhan Yesus Kristus. Ini juga menunjuk kepada nubuatan dalam kitab Daniel yang beberapa saat yang lalu pernah saya sampaikan kepada saudara, ya. Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia, mereka akan membunuh dia dan pada hari ketiga ia akan dibangkitkan, ya. Kita baca Hosea 6 ayat 1 sampai 6. Mari kita akan berbalik kepada Tuhan, sebab dialah yang telah menerkam dan yang akan menyembuhkan kita, yang telah memukul dan yang akan membalut kita. Ia akan menghidupkan kita sesudah 2 hari, pada hari yang ketiga ia akan membangkitkan kita dan kita akan hidup di hadapannya. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar, ia akan datang kepada kita seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Apakah yang akan kulakukan kepadamu, hai Efraim? Apakah yang akan kulakukan kepadamu, hai Yehuda? Kasih setiamu seperti kabut pagi dan seperti embun yang hilang pagi-pagi benar. Sebab itu aku telah meremukan mereka dengan perantaraan nabi-nabi, aku telah membunuh mereka dengan perkataan mulutku, dan hukumku keluar seperti terang. Sebab aku menyukai kasih setia dan bukan korban sembelihan, dan menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban-korban bakaran. Ya, Hosea pasal 6 ayat 2, ia akan menghidupkan kita sesudah 2 hari. Pada hari ketiga, ia akan membangkitkan kita, dan kita akan hidup di hadapannya. Jadi, Tuhan Yesus itu dibangkitkan pada hari yang ketiga. Berarti, ya, dia itu di alam maut itu 2 malam. 3 hari 2 malam, ya. 2 hari itu sama dengan 2000 tahun, ya. Datang pertama sampai datang kedua itu ada waktu 2 hari atau ada waktu 2000 tahun, ya. Dia dibangkitkan pada hari yang ketiga, ya. Lukas 10 ayat 35, ketika orang Samaria itu menolong, ya, orang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko itu, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, orang Samaria itu menolong, padahal yang lain-lainnya para imam, Lewi tidak nolong, ya. Bahkan noleh saja tidak, ya, takut kena masalah. Ya, orang Samaria itu ditolong kemudian dititipkan ke rumah penginapan supaya dirawat. Tuhan memberikan uang 2 dinar, cukup untuk 2 hari. Nanti kalau kurang, kalau aku datang, nanti kekurangannya dibayar. Lah 2 dinar itu 2 hari. 2 hari itu sama dengan, ya, 2000 tahun. Dari dia datang untuk menolong itu sampai nanti dia bayar, ya, kekurangannya, itu ada waktu dia tuh sudah nitipkan uang 2 dinar itu untuk 2 hari. Ya, nah, datang kembali, ya, setelah uang yang 2 dinar tadi diberikan, kalau masih kurang nanti akan hitung-hitungan diselesaikan oleh Tuhan. Bapak Ibu sudah ngasih Tuhan, ya. Jadi Tuhan Yesus Kristus itu mati, ya, pada hari ketiga bangkit. Dia di alam kubur, ya, dengan pekerjaannya nanti saya jelaskan itu 2 malam, ya, sesuai dengan Hosea pasal 6 ayat yang kedua. Kemudian kita akan membaca Kisah Para Rasul pasal 1 ayat yang ketiga. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Ya, jadi setelah dia itu bangkit, selama 40 hari berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada murid-muridnya tentang kerajaan Allah. Bapak Ibu saudara Tuhan. Nah, selama 40 hari itu dia datang tentunya dengan tubuh kemuliaan, bukan tubuh sebelum dia itu disalibkan dan mati. Kita akan membaca
Lukas pasal 24. Lukas pasal 24, kita baca ayat 36 sampai 44. Yesus menampakkan diri kepada semua murid. Dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal-hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, "Damai sejahtera bagi kamu." Mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu terkejut dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hati kamu?" Ya, perhatikan ayat 39. "Lihatlah tanganku dan kakiku, aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah, karena hantu tidak ada daging dan tulangnya, seperti yang kamu lihat ada padaku." Ya, karena hantu tidak ada daging dan tulangnya, seperti yang kamu lihat ada padaku. Jadi tubuh kemuliaannya Tuhan, tubuh kebangkitannya Tuhan itu ada dagingnya dan ada tulangnya. Terus, sambil berkata demikian, ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Dan ketika mereka belum percaya karena girangnya dan masih heran, berkatalah ia kepada mereka, "Adakah padamu makanan di sini?" Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Ia mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur." ya, jadi yang terjadi atas Tuhan Yesus itu semuanya sudah ditulis dalam kitabnya Musa, kitabnya para nabi, dan kitab Mazmur. Jadi waktu Tuhan Yesus bangkit itu bisa diraba. Dia bisa makan, ada daging dan ada tulangnya. Dia kalau hantu, ya itu tidak bisa diraba, tidak ada daging, tidak ada tulang. Jadi ini tubuh kebangkitan, tubuh kemuliaan itu seperti ini. Ada dagingnya, ada tulangnya, bisa diraba, bisa makan. Seperti Adam Hawa di Taman Eden ketika belum jatuh di dalam dosa. Bapak Ibu ngasih Tuhan. Jadi kalau nanti kita itu hidup sampai Tuhan datang dan kita bergerak dari timur ke barat, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, maka ketika sangkakala yang terakhir, sangkakala terakhir itu kan sangkakala yang ketujuh, ya toh? Wahyu 11 ayat 15 sampai 19. Ketika sangkakala terakhir itu, ya, bait Allah itu sudah terbuka dan tampak tabut perjanjian. Padahal dalam kitab para nabi nanti orang Israel itu sudah tidak mencari tabut perjanjian, ya. Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Jadi ketika kita nanti diubah seketika, jelek saknaliko, artinya sangat dalam waktu yang sangat singkat sekali. Ketika kita itu dipulung, maka kita menyerahkan nyawa kita dengan rela. Seperti Matius 27 ayat 51 50 tadi, seperti Mazmur 31 ayat 5, dengan rela kita menyerahkan nyawa kita, maka langsung tubuh kita itu adalah seperti tubuhnya Tuhan Yesus Kristus. Bisa diraba, bisa makan, ada dagingnya dan ada tulangnya. Bapak Ibu kasih Tuhan, bukan hantu. Ya, bukan hantu. Kemudian kita akan membaca Kisah Para Rasul pasal 10 ayat 40 sampai 44. Yesus itu telah dibangkitkan Allah pada hari yang ketiga, dan Allah berkenan bahwa ia menampakkan diri, bukan kepada seluruh bangsa, tetapi kepada saksi-saksi yang sebelumnya telah ditunjuk oleh Allah, yaitu kepada kami yang telah makan dan minum bersama-sama dengan dia setelah ia bangkit dari antara orang mati. Dan ia telah menugaskan kami memberitakan kepada seluruh bangsa dan bersaksi bahwa dialah yang ditentukan Allah menjadi hakim atas orang-orang hidup dan orang-orang mati. Tentang dialah semua nabi bersaksi bahwa barang siapa percaya kepadanya, ia akan mendapat pengampunan dosa oleh karena namanya. Ketika Petrus sedang berkata demikian, turunlah Roh Kudus ke atas semua orang yang mendengarkan pemberitaan itu. Ya, pemberitaannya ini ya di rumahnya Cornelius. Goyim yang pertama menjadi Kristen, mengenal Tuhan Yesus Kristus. Rasul Petrus mengatakan, ya,
ayat 41 saya bacakan ulang, bukan kepada seluruh bangsa. Jadi waktu Tuhan Yesus bangkit itu dia menampakkan diri bukan kepada seluruh bangsa. Bukan semua orang Yahudi itu ngerti, melihat. Bukan kepada seluruh bangsa, tetapi kepada saksi-saksi yang sebelumnya telah ditunjuk oleh Allah. Ya, jadi yang untuk menyaksikan kebangkitan Tuhan itu ditetapkan siapa, itu ditetapkan oleh Allah, yaitu kepada kami yang telah makan dan minum bersama-sama dengan Dia setelah Ia bangkit dari antara orang mati. Jadi Bapak Ibu yang kasih Tuhan, itu memang tubuh kemuliaan, ya, bukan hantu. Karena punya daging, punya tulang, bisa diraba dan bisa makan. Namun demikian bisa ujuk-ujuk ada di tengah-tengah mereka. Bapak yang kasih Tuhan tiba-tiba ada di tengah mereka. Nah, oleh sebab itu yang bisa melihat itu tentunya adalah orang-orang yang dibuka poncondrionya. Ya. Jadi demikian. Kita baca juga 1 Korintus 15. Ayat 2 sampai yang ke-10. Oleh Injil itu kamu diselamatkan asal kamu teguh berpegang padanya, seperti yang telah kuberitakan kepadamu, kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. Ya, jadi bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita, ya, sesuai dengan kitab suci. Terus bahwa Ia telah dikuburkan dan bahwa Ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Jadi kematian kebangkitan Tuhan itu sudah dinubuatkan oleh para nabi, kitabnya Musa, bahkan Mazmur. Terus bahwa Ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Sesudah itu Ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi beberapa di antaranya telah meninggal. Ya, setelah menampakkan diri kepada Kefas dan ke-12 murid, sesudah itu Ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Jadi orang 500 lebih itu sama Tuhan dibuka poncondrionya, panca inderanya. Itu terjadi ketika Tuhan Yesus itu naik ke surga, terangkat ke surga. Lah dari 500 lebih orang itu yang balik lagi ke loteng Yerusalem untuk berdoa, itu kurang lebih 120 orang seperti yang diceritakan dalam Kisah Para Rasul pasal 1. Jadi 500 lebih orang itu melihat ketika Tuhan Yesus itu naik ke surga. Terus selanjutnya Ia menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul. Dan yang paling akhir dari semuanya, Ia menampakkan diri juga kepadaku, sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul, bahkan tidak layak disebut rasul, sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Nah, Rasul Paulus mengakui bahwa dia itu telah menganiaya jemaat Allah. Itulah sebabnya dia mengatakan bahwa dia itu ditipu sama hukum Taurat. Ketika dia menjadi ahli Taurat, dia benci sekali sama muridnya Tuhan Yesus. Bahkan benci sama Tuhan Yesus. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, setelah Tuhan Yesus itu menampakkan diri kepada 500 lebih, ya, lebih dari 500 saudara sekaligus, tetapi yang masuk dalam pergumulan doa 10 hari itu 120 kurang lebihnya. Selanjutnya ayat 7, selanjutnya Ia menampakkan diri kepada Yakobus. Ya, Yakobus itu adiknya. Ya. Adiknya. Bapak yang kasih Tuhan yang menulis suratan Yakobus. Dia itu sama Tuhan dipercaya untuk menjaga, ya, jemaat yang di Yerusalem. Ya. Jemaat yang di Yerusalem. Karena menjelang tahun 70, ya Bapak yang kasih Tuhan, itu Tuhan mengatakan kalau nanti kamu melihat Yerusalem itu dikepung musuh, pergi kamu lari ke gunung yang di Yudea, ya, lari ke pegunungan, yang di kota jangan balik untuk mengambil barang-barangnya, pergi, karena nanti akan terjadi, ya,
tahun 70 itu dihancurkannya bait suci yang kedua. Nah, pada waktu masa-masa seperti itu, Rasul, maksudnya bukan Rasul Yakobus, tapi Yakobus anaknya Tuhan Yesus itu sama Tuhan Yesus sama kakaknya ya dipercaya untuk menjaga jemaat yang di Yerusalem. Ceritanya demikian ya. Kemudian kita akan membaca Matius pasal 28 ayat yang ke-11 sampai 15. Dusta Mahkamah Agama. Ketika mereka di tengah jalan, datanglah beberapa orang dari penjaga itu ke kota dan memberitahukan segala yang terjadi itu kepada imam-imam kepala. Dan sesudah berunding dengan tua-tua, mereka mengambil keputusan, lalu memberikan sejumlah besar uang kepada serdadu-serdadu itu, dan berkata, kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya ketika kamu sedang tidur. Dan apabila hal ini kedengaran oleh wali negeri, kami akan berbicara dengan dia, sehingga kamu tidak beroleh kesulitan apa-apa. Mereka menerima uang itu dan berbuat seperti yang dipesankan kepada mereka. Dan cerita ini tersiar di antara orang Yahudi sampai sekarang ini. Ya, ini kelakuannya Mahkamah Agama. Ya, oleh sebab itu di dalam Matius pasal 10 itu Tuhan mengatakan, aku menaruh kamu seperti domba di tengah-tengah serigala, hati-hati kepada semua orang, karena ada orang yang akan melaporkan kamu kepada Mahkamah Agama. Bapak Ibu kasih Tuhan, salah satunya ya anggota dari Mahkamah Agama itu ya Saulus, ya yang sangat membenci murid-muridnya Tuhan Yesus, bahkan membenci Tuhan Yesus. Tadi dikatakan dia tuh menganiaya jemaat. Dan ketika dia bertobat, dia berkata, aku ini ditipu sama hukum Taurat. Manut hukum Taurat, manut ke Mahkamah Agama, malah menjadi menganiaya jemaat. Bapak Ibu sudah kasih Tuhan, ya. Kita akan membaca 1 Korintus pasal 15. 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat 20 sampai 23. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Tetapi tiap-tiap orang menurut urutannya, Kristus sebagai buah sulung, sesudah itu mereka yang menjadi miliknya pada waktu kedatangannya. Ya, jadi Kristus itu buah sulung kebangkitan. Ya, kemudian tiap-tiap orang itu menurut urutannya. Ya, Kristus sebagai buah sulung, sesudah itu mereka yang menjadi miliknya pada waktu kedatangannya. Bapak Ibu sudah ngasih Tuhan, ya. Jadi yang bangkit pertama itu Tuhan Yesus, karena dia itu buah sulung kebangkitan. Sehingga Tuhan Yesus mengucapkan demikian. Yohanes pasal 3 ayat 13. Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Ya, jadi ketika Tuhan Yesus itu belum disalibkan, ini kan masih Yohanes pasal 3. Ya, padahal Injil Yohanes itu kan sampai pasal 21, ya. Dia mengatakan tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga. Ya. Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Ya, tentunya saudara berpikir, tapi Elia kayak, piye Henoh kayak, ya. Jadi tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Jadi sampai dengan sabda ini diucapkan oleh Tuhan, ya ini kan sabdanya Tuhan Yesus Kristus. Sampai sabda ini
diucapkan oleh Tuhan Yesus Kristus, tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga. Ini kan berarti ucapan Tuhan 2000 tahun yang lalu, Bapak Ibu sungguh Tuhan, ya. Kemudian kita baca Efesus 4 ayat 8 dan seterusnya. Itulah sebabnya kata Nas, tatkala ia naik ke tempat tinggi, ia membawa tawanan-tawanan, ia memberikan pemberian-pemberian kepada manusia. Bukankah ia telah naik berarti bahwa ia juga telah turun ke bagian bumi yang paling bawah? Ia yang telah turun, ia juga yang telah naik jauh lebih tinggi daripada semua langit untuk memenuhkan segala sesuatu. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar. Ya, nanti sudah bisa baca terusnya, ya, ayat di bawahnya itu terus. Nah, jadi Efesus 4 itu mengatakan itulah sebabnya kata Nas, tatkala ia naik ke tempat tinggi, ia membawa tawanan-tawanan, ia memberikan pemberian-pemberian kepada manusia, ya, memberikan kasih karunia, memberikan hadiah-hadiah, memberikan pemberian-pemberian. Ayat 9, bukankah ia telah naik berarti bahwa ia juga telah turun ke bagian bumi yang paling bawah. Ya. Kalau kitab surat Roma mengatakan demikian, ya. Saudara ingat-ingat ini Efesus pasal 4, kita akan baca Roma pasal 10. Ayat 6 sampai 7. Tetapi kebenaran karena iman berkata demikian. Jangan katakan di dalam hatimu, siapakah akan naik ke surga, yaitu untuk membawa Yesus turun, atau siapakah akan turun ke jurang maut, yaitu untuk membawa Kristus naik dari antara orang mati. Jadi waktu Tuhan Yesus itu ya turun ke dunia orang mati, dia tuh turun ke tempat yang paling bawah, yaitu ke jurang maut. Bapak yang kasih Tuhan, ke jurang maut itu bahasa Inggrisnya into deep, Grekanya abusos atau abyss, bottomless pit. Kalau kita membaca Wahyu 9 ayat 1 sampai 2, itu masuk ke jurang maut yang paling bawah. Kita kembali kepada Efesus pasal 4. Ya. Ayat 9 saya bacakan ulang. Bukankah ia telah naik berarti bahwa ia juga telah turun ke bagian bumi yang paling bawah. Bumi yang paling bawah itu bahasa Yunaninya katoteros atau inferior locally. Inferior locally of Hades. Hades yang paling bawah. Bapak yang kasih Tuhan. Ya. Untuk apa? Untuk apa? Ya. Nanti kita kembali ke Efesus pasal 4 ayat 8, ya. 1 Petrus pasal 3. 1 Petrus pasal 3 ayat 19 sampai 20. Dan di dalam roh itu juga ia pergi memberitakan Injil kepada roh-roh yang di dalam penjara, yaitu kepada roh-roh mereka yang dahulu pada waktu Nuh tidak taat kepada Allah, ketika Allah tetap menanti dengan sabar waktu Nuh sedang mempersiapkan bahteranya, di mana hanya sedikit, yaitu 8 orang yang diselamatkan oleh air bah itu. Ya, jadi di dalam roh sesuai dengan Roma 10 tadi, Bapak Ibu Tuhan, sesuai dengan Efesus 4 ayat 8 dan seterusnya tadi, dan di dalam roh itu juga ia pergi memberitakan Injil kepada roh-roh yang di dalam penjara, yaitu ya kepada roh-roh mereka yang dahulu pada waktu Nuh tidak taat kepada Allah. Jadi ketika Tuhan Yesus itu mati kemudian turun ke neraka, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, itu memberitakan Injil kepada orang-orang mati yang tinggal di neraka, yaitu orang-orang yang pada zamannya Nabi Nuh ya tidak taat. Pada waktu Nabi Nuh sedang mempersiapkan bahteranya, ya, mereka itu mengolok-olok, menghujat, seperti 2 Petrus pasal 3 itu, mengolok-olok, menghujat, mencaci maki dan sebagainya. Ya. Sementara yang
naik bahtera cuma 8 orang. Berarti yang sedangkan kitab Quran mengatakan yang gedor pintu itu dikatakan 700.000 orang lebih. Maka Tuhan mengirim binatang-binatang buas, mereka tuh diterkam binatang buas. Ya. Sementara airnya semakin menaik dan semuanya mati. Nah, mereka itu masuk ya jurang maut, Hades yang paling dalam. Ketika Tuhan Yesus mati, mereka itu diinjili. Kita baca 1 Petrus 4 ayat yang ke-6. Itulah sebabnya maka Injil telah diberitakan juga kepada orang-orang mati, supaya mereka sama seperti semua manusia dihakimi secara badani, tetapi oleh roh dapat hidup menurut kehendak Allah. Ya, jadi ini kasusnya seperti jemaat Korintus itu, mereka tuh binasa, ya, masuk Hades. Namun demikian, karena diinjili oleh Tuhan, ya, mereka itu rohnya hidup dan menurut, ya, melayani Tuhan. Bapak mengasihi Tuhan, itulah sebabnya kita kembali kepada Efesus 4 ayat 8, ya. Saya baca ulang. Itulah sebabnya kata Nas, tatkala ia naik ke tempat tinggi, ia membawa tawanan-tawanan. Ia memberikan pemberian kepada manusia. Jadi tawanan-tawanan yang sudah diinjili, yaitu orang-orang yang hidup pada zamannya Nuh yang tidak taat. Mereka itu diinjili, mereka itu taat. Mereka percaya kepada Injil. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, ya. Mereka tuh dibawa tawanan-tawanan tersebut, ya. Kemudian kematian kebangkitan Tuhan juga memberikan, ya, 9 jabatan, 9 karya Roh Kudus, 9 ya kasih yang ajaib 1 Korintus 13 itu. Bahkan memberikan 9 buah-buah Roh Kudus. Bahkan barang siapa ingin mengasihi Tuhan dan tidak terlepas dari Dia, Tuhan memberikan kekuatan untuk menanggung 9 penderitaan salib. Itu pemberian-pemberian yang diberikan kepada manusia untuk membangun tubuh Kristus. Sementara yang percaya kepada Injil ketika mereka itu sudah berada di dalam tawanan, Bapak yang ngasih Tuhan, bagian bumi yang paling dalam, ya, mereka itu dibawa pada saat kebangkitannya, ya. Kita baca Matius pasal 27 ayat 50 sampai 53. Yesus berseru pula dengan suara nyaring lalu menyerahkan nyawanya. Ingatlah, tabir bait suci terbelah 2 dari atas sampai ke bawah, dan terjadilah gempa bumi, dan bukit-bukit batu terbelah, dan kuburan-kuburan terbuka, dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Ya, terima kasih. Ya, mati terus sampai 53. Dan sesudah kebangkitan Yesus, mereka pun keluar dari kubur, lalu masuk ke kota kudus dan menampakkan diri kepada banyak orang. Ya, jadi berbarengan dengan kematian kebangkitan Tuhan, seperti Roma 10 ya, ayat 6-7, seperti Efesus pasal 4 ayat 8 tadi, mereka itu percaya kepada Injil, ya, dan kemudian mereka itu keluar dari kubur, ya, masuk ke kota kudus, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, dan menampakkan diri kepada banyak orang. Artinya banyak orang yang melihat, yang diizinkan untuk melihat peristiwa tersebut. Ini berarti ketika Tuhan Yesus itu mati, bangkit, Tuhan Yesus itu sudah melakukan panen raya, ya, panen dari jiwa-jiwa yang ada di bagian bumi yang paling bawah, ke jurang maut. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Sebab itu kalau saudara memperhatikan ya 12 pengakuan iman rasuli, ya 12 pengakuan iman rasuli itu mereka mengatakan bahwa Tuhan Yesus itu mati pada zamannya Pontius Pilatus, kemudian turun ke neraka, ya, turun ke alam maut. Jadi sekitar 2000 tahun yang lalu ya,
Pada saat kematian kebangkitan Tuhan, Tuhan itu sudah panen jiwa-jiwa. Sebab itu kalau sudah membaca Wahyu pasal 14 itu ya, Tuhan itu setiap saat panen jiwa. Dimanapun jiwa itu berada, Tuhan itu mencari. Karena saudara bayangkan ya, di muka bumi ini orang berdosa, orang bersalah itu dihukum. Ada yang 1 bulan, ada yang 3 bulan, ada yang 1 tahun, ada yang 2 tahun, 6 tahun, 7 tahun, ada yang 20 tahun, ada yang seumur hidup, ada yang dihukum mati. Ya, lah demikian juga orang berdosa itu dihukum, Bapak kasih Tuhan. Kecuali nanti kalau sudah masuk kitab Wahyu akhir-akhir itu, ya ada hukuman kekal. Ya, namun demikian Alkitab kita mengatakan orang-orang yang tidak taat pada zamannya Nabi Nuh itu diinjili oleh Tuhan dan mereka itu dikatakan sebagai tawanan. Mereka dibawa naik. Ya. Terus kita baca Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8 sampai 11. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Ya, terima kasih. Kalau saudara membaca ayat yang kedua, saya bacakan, sampai pada hari ia terangkat. Sebelum itu ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Terangkat itu bahasa Yunaninya analambano, ya, analambano. Kemudian kalau kita membaca ayat yang ke-9, sesudah ia mengatakan demikian, setelah mengatakan demikian itu artinya apa? Setelah menjawab pertanyaannya para murid, kapan pemulihan Israel? Kemudian Tuhan katakan tidak usah tanya, itu ditetapkan Bapa, tetapi kamu harus menerima kuasa. Setelah itu kamu bersaksi dari Yerusalem, Yudea, Samaria, ujung bumi. Setelah itu diucapkan, sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupnya dari pandangan. Terangkat itu bahasa Yunaninya epairo, ya. Kalau tadi analambano, ini epairo. Kemudian di dalam ayat yang ke-11 terangkat itu juga analambano. Ketika saya tanyakan, ya, kok bukan harpazo? Ya bedalah. Tuhan Yesus itu terangkat bukan karena ditarik, bukan karena dipulung, ya, bukan karena dia seperti yang saya sampaikan pada saudara beberapa hari yang lalu, tapi dia itu terangkat karena memang dia itu Allah oleh kekuatan dirinya sendiri. Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, ya. Kemudian tadi kita sudah baca, ya, bahwa dia itu adalah anak manusia, tapi huruf besar semuanya. 100% manusia, 100% Allah. Kemudian kita baca 1 Petrus pasal 2. 1 Petrus pasal 2 ayat 22. Ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Ya, ia itu tidak berbuat dosa selama hidupnya, ya, sampai umur 30 tahun mulai masuk pelayanan 3,5 tahun, ya. Ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada di dalam mulutnya. Firman Tuhan itu bukan tipu-tipu, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, ya. Tetapi tadi dalam 1 Korintus 15 bahwa dia itu mati karena dosa kita, ya, karena kita, ya.
Itu sudah kita pahami ya sejak sekolah minggu, sejak kaum muda, sejak LPBKWI, bahkan sampai sekarang itu sudah menjadi patokan paten di dalam badan jiwa roh kita, bahwa dia itu mati karena dosa-dosa kita. Kemudian untuk terangkat ke surga dia terangkat ke surga itu terjadi sesudah ia mati, ya, memiliki tubuh kebangkitan, tubuh kemuliaan yang sempurna seperti Lukas 24 tadi, ya, ada dagingnya, ada tulangnya, bisa diraba, bisa makan, ya. Jadi 500 orang itu melihat ketika dia itu naik ke surga. Tetapi itu terjadi setelah dia itu mati, bangkit, kemudian 40 hari mengajar murid-muridnya tentang kerajaan Allah. Kemudian dia naik ke surga. Kemudian 10 hari kemudian Roh Kudus dicurahkan. Jadi Tuhan Yesus pun sekalipun dia itu Allah, tetapi karena dia adalah manusia seutuhnya, maka untuk kembali terangkat ke surga itu melalui proses dagingnya mati dulu. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ya. Saya tanya tadi pagi, ya. Kalau umpamanya Tuhan Yesus belum mati, ya. Kemudian belum bangkit, bisa enggak naik ke surga? Ya enggak bisa. Nanti menyalahi hukum. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Sudah cari di HP. Mengapa manusia tidak bisa terbang? Karena manusia itu bukan diciptakan untuk terbang. Manusia beda dengan burung. Manusia itu bebannya bobotnya gede. Burung kan cilik. Menungsa orang duwe wulu kayak burung. Ya. Orang duwe swiwi. Ya. Dan otot-ototnya manusia itu lemah. Kalau burung itu kecil, tidak tahu berapa on atau berapa kilo, ya, Bapak Ibu ngasih Tuhan. Tapi memang diciptakan Tuhan untuk terbang, sehingga Tuhan melengkapi dengan bulu dan sayap, ya, dilengkapi dengan otot yang kuat. Kalau kita melihat penciptaan Kejadian pasal 1, kan diciptakan ya binatang yang ada di darat, binatang yang ada di air, kemudian binatang yang ada di udara. Bapak Ibu yang ngasih Tuhan. Sehingga manusia itu ketika masih dalam badan darah dan daging ini tidak bisa terbang kecuali gantole, ya. Apa namanya? Ya sejenis itu, pakai parasit, duduk nih dari apa namanya helikopter atau pesawat. Bapak yang kasih Tuhan. Jadi saudara sedikit banyak sudah paham, ya. Ketika nanti kita tuh dipulung, kita dengan rela hati menyerahkan nyawa kita. Seperti Tuhan Yesus, seperti Mazmur 31 ayat 5. Kemudian tubuh kita itu tubuh yang seperti tubuhnya Tuhan Yesus, ya, kelihatan. Dan kita semuanya sudah punya mata batin. Jangankan kok ketika diubah sak nalika itu. Sedangkan nanti ketika Wahyu pasal 10 itu digenapi, Bapak Ibu sudah ngasih Tuhan. Rata-rata kita itu sudah punya mata batin. Mata batinnya sudah efektif, ya. Kalau tidak melihat tubuh kebangkitan, ya, kan tubuh kebangkitannya Tuhan Yesus saja cuma bisa dilihat 12 murid, kemudian Yakobus, kemudian 500 orang lebih, kemudian Rasul Saulus waktu itu. Nah, kalau Wahyu pasal 10 nanti digenapi, mereka itu kan tubuh yang turun dari surga, seperti tubuhnya Tuhan Yesus. Nah, pada waktu itulah nanti poncondrio kita tuh efektif. Karena Tuhan punya rencana kegerakan besar penginjilan internasional
Injil yang kekal itu, Wahyu 14 ayat 6-7 harus diberitakan kepada semua yang diam di bumi, dari tiap-tiap suku, kaum bangsa dan bahasa dan para raja. Ya. Dan semua yang menerimanya tentunya nanti akan menjadi ya warga negara kerajaan surga. Sedangkan yang tidak menerima nanti akan masuk di dalam meterai keempat dan meterai kelima. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ya. Kita baca Kolose pasal 3. Ayat 1 sampai 4. Karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Ya, kita yang masih hidup kok dikatakan kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus. Maksudnya begini, kalau sudah membaca Roma 6 ayat 3 sampai 5, seseorang itu setelah percaya kemudian di mezbah kurban bakaran mati, ya kemudian baptis itu kan dikuburkan. Mati. Kemudian ketika dia keluar lahir baru, ya kematian kebangkitan itu mezbah kurban bakaran dan bejana pembasuhan. Nah artinya kalau kita tuh sudah dibaptiskan, sudah lahir baru, ya menjadi anak-anak Allah, maka kita ini harus mencari perkara yang di atas, ya, di mana Kristus ada duduk di sebelah kanan Allah. Ini artinya apa? Ketika dia itu duduk di sebelah kanan Allah itu kan dia menjadi imam besar, Melkisedek. Artinya kita terus mengalami penyucian dan pendamaian, ya, memikirkan perkara-perkara yang di atas yang sebentar lagi kita nanti akan ke sana, bukan perkara-perkara yang di bumi. Ya, tetaplah sepertiga bagian ini tetap mencari perkara yang di bumi, ya, mencari makan, minum, pakaian, tempat tinggal, duit dan sebagainya. Tetapi Bapak Ibu sungguh Tuhan, kita bukan khawatir di dalam mencari tadi. Tetapi carilah dahulu kerajaan surga dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan pada kita dengan tanpa khawatir. Karena orang yang khawatir dan terus mencari itu dilakukan oleh orang-orang yang tidak mengenal Allah. Matius pasal 6 mengatakan demikian. Manusia yang tidak mengenal Tuhan Yesus Kristus. Ya. Kalau dia bertemu dengan Matius pasal 4, wah pikirnya ya, kabegjan yang tiada taranya. Bertemu dengan Matius pasal 4 itu artinya ya sudah baca sendiri, ya. Kita baca sebagai ayat yang terakhir, Filipi pasal 3 ayat 21. Yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Ya, jadi yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini. Tubuh kita tuh hina karena apa? Tubuh maut masih sering nuruti maunya dosa, maunya setan. Seperti tadi saya katakan, Petrus tuh Tuhan Yesus ditarik ke samping terus ditegur, sekali-kali jangan hal itu terjadi pada kamu. Kemudian Tuhan Yesus noleh, hai iblis, nyah. Artinya Petrus itu dibestrap supaya iblis yang berkata seperti itu tuh dinyahkan. Bapak yang kasih Tuhan, karena dia memikirkan apa yang dipikirkan manusia, bukan yang memikirkan yang dipikirkan Tuhan. Kalau yang dipikirkan Tuhan, memang Yesus diutus turun itu untuk menjadi penebus dosa, untuk digantung di kayu salib dan menanggung semua dosa umat manusia sejak zaman purba sampai nanti manusia zaman paling akhir. Barang siapa percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal.
Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan. Jadi demikianlah ya kematian, kebangkitan, dan Tuhan Yesus naik ke surga ya. Dan kita menantikan 10 hari untuk Roh Kudus dicurahkan. Itulah hari raya Pentakosta. Tapi kita tidak pernah merayakan kecuali 1 kali dulu, zaman purba dulu. Bapak Ibu ngasih Tuhan, jadi sudah jelas ya, sudah jelas. Saudara tidak perlu takut lagi, sudah tidak perlu berpikir yang aneh-aneh ya. Saatnya nanti Matius 24:31 digenapi, saudara menyerahkan nyawa itu dengan rela. Saknaliko, seketika itu juga diubah menjadi tubuh yang ini diubah menjadi serupa dengan tubuhnya yang mulia. Tubuh yang ada dagingnya, ada tulangnya, bisa dipegang, ya, bisa makan. Dan nanti akan melakukan aktivitas-aktivitas di dalam kerajaan surga, langit baru dan bumi baru. Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan, ya kiranya Roh Kudus memberikan pengertian, pemahaman, dan kita semuanya diberkati Tuhan. Mari kita akan pujikan satu pujian. Salut kemuliaan.